Kita lagi ada di turunan Banganga. Jadi kalau kesini harus klakson. Kita tadi emang klaksonnya mati. Jadi pas di tengah-tengah Banganga kita mati total. Udah ada yang lakukannya 100 juta. Ada orang susah gitu kan. Karena BSP jadi maju, gunung Sindur rata-rata harga rumah kan 2,5-300. Kotak nanti yang mereka akan jawab. Di sini ada kotak-kotak, sudah ada kata kuncinya. Mereka kita sekalian ke William, intinya semuanya kita datangin yang belum bisa hadir ke. Ini pemandangan semuanya. Jadi sangat-sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Sahabat Nindi. Kali ini saya mau mereview satu tanjakan yang kemarin malam satu kita mogok, tumben-tumbenan mobil saya mogok dan nyampe atas setelah di starter ternyata hidup pagi-paginya dan malamnya itu diderek. Jadi namanya tanjakan Banganga karena beberapa tahun silam saya pun pernah di belakang truk dan truknya kecelakaan menewaskan di lokasi itu sekitar 13-15 orang waktu itu, dan yang luka-luka parah banyak yaitu anak pramuka. Dan nggak jauh dari situ juga bus juga terbalik dengan dari warga sini, dan tahun kemarin juga ada satu bus katanya meninggal semua dari Jakarta. Jadi tanjakan Banganga ini salah satu tanjakan legend ya di daerah. Kalau kalian mau ke Pantai Caringin atau Carita melalui akses Pandeglang lewat Mengger, Pasar Jiput, Pasar Pare, Denu dan sekitarnya, itu pasti kalian melewati yang namanya tanjakan maupun turunan Banganga. Jadi yang namanya mitos daerah sini, kebetulan kita kan tamu juga, saya dari Bogor dianggapnya tamu di sini. Klakson mobil saya tidak nyala, jadi pas mau nanjak kemarin saya tidak menghidupkan klakson dan tidak permisi-permisi. Pas baru nanjak pertama, kedua Banganga kita mogok di situ. Padahal sebelumnya yaitu saya dari saudara saya itu daerah Denu, itu tanjakannya itu lebih tajam dari Banganga. Kecil karena konblok dan saya pun jalannya pelan. Itu tidak apa-apa karena saya sudah terbiasa jalur Bogor ya, yang tanjakan begitu matang-matang ke arah Cigamea maupun Gunung Bunder. Itu mobil ini karena 2000 cc dia tidak masalah, tapi entah kebetulan, entah mitos, entah percaya atau tidak, karena saya tidak klakson kemarin malam di tanjakan Banganga itu, pas mobil ini mati di namanya kalau di sini batu ngelel. Jadi ada sebuah batu besar di situ, seperti ada lidah yang menjulur ke jalan. Nah di situ karena saya tamu, tidak klakson dan lain-lain, akhirnya mobil ini mogok, di starter semuanya tidak nyala, sampai akinya soak. Saya gerung-gerung tuh pas starter tetap nggak bisa nanjak. Setelah diderek karena akinya soak, paginya diganti aki yang punya bengkel dan dinyalakin dan langsung nyala. Nah, di situ saya mulai ya terserah entah percaya atau tidak. Intinya ini saya alami sendiri. Kejadian ini begitu juga dadakan, dan yaitu kembali lagi entah tahayul, entah percaya atau tidak, ini semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi intinya kenapa saya review ini tanjakan, karena selain banyak yang terjadi kecelakaan, pada malam itu juga saya lupa cerita, ada Vespa juga, dia remblong, itu pas di depan kita, dia jatuh ke got. Dan untungnya sedikit lagi dia jatuh dari got itu lewat dikit, maka dia bisa jatuh ke jurang Banganga. Ya intinya tetap hati-hati. Tujuan saya mereview bukan menakut-nakutin, bukan kesal sama tanjakan dan lain-lain karena saya mogok di situ, tapi peringatan buat yang lain. Usahakan sebelum turunan baca bismillah, permisi-permisi, klakson 3 kali, begitupun mau tanjakan Banganga. Intinya buat klakson juga, secara logikanya klakson juga penting. Kali ada orang nyebrang atau lain-lain tidak sengaja dari kebun dan lain-lain, dengan klakson kan orang ada peringatan. Dari kita baca doa, dari kita permisi-permisi, intinya ada orang juga hidup kan selain kita, yaitu makhluk gaib yang tidak kasat mata. Intinya mereka juga ada, nggak bisa kita hiraukan karena Rasulullah juga bersabda bahwa jin itu intinya ada, jin syaitan itu intinya ada. Jadi intinya tetap safety, hati-hati ketika mau menanjak tanjakan maupun turunan di Banganga Pandeglang. Tapi bukan hanya itu, karena di sini pun banyak tanjakan bukan selain Banganga, masih ada satu lagi tanjakan setelah Banganga itu ada jembatan juga.
Intinya apabila kalian mau melewati Pantai Carita melalui akses Mengger, Pandeglang dan sekitarnya, cek rem kendaraan, cek bensin kendaraan, cek safety kendaraan, ban kendaraan dan semuanya. Intinya kenapa? Karena jalur di sini tanjakannya panjang-panjang, turunannya panjang-panjang, dan banyak mitos-mitos kejadian-kejadian yang menyebabkan meninggal dunia. Bahkan saya menyaksikan sendiri yang saya ceritakan tadi, yaitu sebuah truk terguling di depan saya, anak sekolah bergelimpangan, darah dan lain-lain. Tapi di sini masyarakat sudah mempercayainya, bukan karena mitos atau apapun, karena emang kejadian nyatanya sering terjadi kecelakaan di Tanjakan Banganga ini. Dan tidak jauh dari Tanjakan Banganga ini saya review, itu juga ada kantor polisi. Jadi apabila kita macet di Tanjakan, langsung hubungin polisi setempat agar bahayanya kalau kita mogok di Tanjakan, ada mobil dari bawah nanjak ngegas ke atas, karena dia nggak mungkin pelan karena tanjakannya panjang, dan ada yang mobil dari atas itu turunnya tajam, takutnya dia lolos rem, maka terjadilah kecelakaan. Kenapa? Karena di sampingnya ada mobil kita, akhirnya melewatin arah yang sama seperti yang terjadi waktu mobil saya mogok. Ada mobil dari atas yang di bawah kita stop, ternyata motor Vespa dari atas dia lolos rem, dia buang ke samping, untungnya tidak numpur mobil tersebut dan jatuh ke got. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya dia itu jatuh ke jurang Banganga, itu lebih parah lagi bisa. Jadi tetap hati-hati, baca bismillah, entah percaya atau tidak, entah tahyul atau tidak, orang-orang yang sering perjalanan mungkin bisa paham. Oke, silakan cek review videonya. Ini sekalian saya putar juga, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen nih yang sering lewatin Menes, Pandeglang, Pantai Carita melalui Mengger, pengalaman kalian ceritakan aja di bawah. Kenapa? Kita berbagi dengan yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kenapa? Karena dengan subscribe teman-teman, saya terus bersemangat mereview tempat-tempat yang menurut saya urgent untuk direview, untuk dipublikasikan, untuk diinformasikan, agar kita yang tidak tahu jadi tahu, yang tahu jadi paham, yang sudah paham bisa berbagi kepada kawan-kawan semua. Oke, jangan lupa ya. Semoga berita-berita yang saya sajikan tepat, sesuai dengan keadaan dan bermanfaat. Oke, kita mau melewatin turunan Banganga nih sekarang dari Pasar Pare, tidak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Hendra Nindi. Kali ini kita mereview yaitu Tanjakan Legend di daerah Menes Pandeglang ke arah Ciput atau Pantai Caringin atau Carita. Intinya di sini yang sering terjadi kecelakaan baik dari roda 2 maupun roda 4, karena tadi tanjakan sudah tajam, datar langsung turun lagi, dan di sini sering terjadi kecelakaan. Jadi kawan-kawan yang melewati tanjakan atau turunan Banganga, jangan lupa klakson 3 kali, permisi, entah tahayul atau tidak, kepercayaan semuanya di tangan kita semua. Intinya ada makhluk yang hidup selain kita juga yang tak kasat mata. Intinya kita tetap sopan di jalan, taati peraturan, jangan sombong-sombongan, jangan kebut-kebutan, jangan salip-salipan, karena di sini tanjakannya tajam-tajam, turunan pun tajam-tajam. Dan saya mobil Serena, Nissan Serena 2000 cc. Ini saya nggak pernah mogok di jalan, baru kemarin malam Sabtu saya mogok di Tanjakan Banganga. Di situ ada batu ngelel namanya, dan disitulah karena mobil saya klaksonnya mati, tidak klakson, tidak permisi, saya mengalami sendiri. Silakan Anda mau percaya atau tidak. Nah, inilah review jembatan Banganga maupun Tanjakan Banganga. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.